Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Bersama kami, Reza Rever. Yes, beberapa waktu lalu kami pernah membahas soal Suzuki Baleno. Driving impression-nya pertama kali keluar kami pernah bahas. Dan waktu itu kami membahas varian otomatisnya. Driving impression-nya kami bilang bahwa ini kayaknya mobil yang bakal lebih kencang dibandingkan dengan rival-rivalnya. Dan benar saja, akselerasinya ketika kami tes yang varian otomatis 4 percepatannya itu dengan mesin terbarunya bisa menghasilkan akselerasi yang lebih baik dibandingkan dengan rivalnya. Tapi sekarang di sebelah kami adalah sebuah Baleno yang berbeda. Oke, kalau secara tampilan mungkin kelihatannya sama. Tapi sekarang dengan mesin yang baru kami membawa Baleno varian manual. Yes. Sekarang kami penasaran banget gimana driving impression-nya. Seberapa kencangkah mobil ini dan seberapa mengasihkankah varian manual dari Suzuki Baleno terbaru ini? Setelah berlama-lama, ini dia CVT Review Suzuki Baleno Manual. Oke, tapi sebelumnya kami ingin minta maaf pada para CVTs bahwa kalau suara kami agak serak-serak, ya. Karena suaranya lagi agak habis nih kebetulan. Karena kemarin deket-deket IMS ya, IMS menghabiskan suara kami banyak. Seperti itu kita langsung bahas aja mobilnya. Oke, ini adalah Baleno varian manual. Tapi sejatinya Baleno yang di Indonesia hadir hanya dalam 2 varian saja. Mesinnya sama, tipe-tipenya sama, fitur-fiturnya sama, hanya perbedaan pada transmisinya saja, yang manual dan juga yang otomatis. Nah, beberapa waktu lalu kami sudah membahas yang varian otomatisnya. Nah, sekarang sebelah kami adalah varian manualnya. Kami tadi sempat bilang bahwa sekarang pakai mesin baru. Ya, sekarang mesinnya Baleno tidak lagi pakai mesin yang pertama kali Baleno keluar di 2016, yang mana mesinnya waktu itu K14B dengan tenaga 95 PS saja dan torsinya juga hanya di 136 Nm saja. Sekarang mesinnya sudah baru, benar-benar baru. Ini pakai punyanya XL7 yang belum mild hybrid ya. Kodenya tetap sama di K15B, sekarang 1500 cc, tenaganya 104,7 PS dan torsinya di 138 Nm. Di R3 dan XL7 itu merupakan mesin yang contender sekali dengan rival-rivalnya. Tenaganya lumayan, tenaganya mengasihkan, mesinnya juga cukup powerful, lumayan galak di tarikan tengah bawah menengah gitu ya. Nah, bagaimana ditaruh di mobil yang lebih kecil seperti ini? Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi sejatinya, since kami tadi bilang bahwa fitur-fiturnya semuanya sama, ya secara tampilan di depan semuanya sama persis. Tampilan Baleno yang varian manual ini nggak ada bedanya dengan yang varian otomatis. Mulai dari lampunya, dia sudah menggunakan lampu terbaru dengan LED DRL khas Suzuki terbaru ya. Yang mana sekarang 3 titik itu, tapi 3 titiknya tuh besar masing-masing titiknya. Bagus, lampu utama juga sudah LED dan lampu jauh juga sudah LED, jadi sudah LED. Jadi lampu jauh juga sudah LED, fog lampnya juga sudah LED, auto headlamp pula. Tapi memang sayang hanya sennya saja yang masih bohlam. Begitu pula lampu-lampu di belakangnya juga didominasi dengan LED, walaupun lampu mundurnya dan lampu sennya juga masih bohlam saja. Sisanya seperti velgnya tetap 16 inci 195/55 R16 dengan velg baru dual tone-nya ini bagus. Konfigurasi panjangnya tetap di bawah 4 meter, tepatnya di 3995 mm. Jadi ya tetap compact nih mobil. Jadi kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya, mobil ini tetap memiliki value for money yang cukup menarik karena keyless entry juga sudah ada dan di dalam juga fitur-fiturnya seperti Apple CarPlay, Android Auto, terus juga head-up display, speedometer yang baru, terus interior yang bener-bener dashboard yang bener-bener baru, dan menurut kami ini desainnya jauh lebih menarik ya, lebih modern, lebih futuristik gitu ya. Dan safety-nya sekarang juga udah lumayan lengkap, traction control, ABS, EBD, juga dan juga sudah ada 6 airbags. Itu sudah lebih baik, dan ditambah lagi overhead console-nya juga seperti misalnya electrochromatic spion dan juga kaca spion sun visor-nya juga sudah ada lampu dan juga kaca. Itu menurut kami yang tidak dimiliki oleh rival-rivalnya. Dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan rivalnya, ini mobil ini memiliki value for money yang lebih baik. Dan kami pernah merasakan mobil ini, dan kami bisa bilang bahwa mobil ini sangat layak sekali ikut balapan melawan Honda City Hatchback dan juga Toyota Yaris. Kenapa seperti itu? Langsung aja tanpa berlama, kita tes jalan mobil ini. Let's go! Berani sekali klaim kami bilang bahwa mobil ini siap berkompetisi di ISOM. Kami jelaskan. Yes,
mobil ini untungnya masih ada yang transmisi manual, jadi memang bisa menjadi opsi untuk orang yang suka bersenang-senang atau mau memodifikasi mobil ini. Dan menurut kami dengan mesin terbarunya K15B 1500 cc-nya ini, tenaganya sangat adequate sih. Dengan sasis yang jauh lebih compact dibandingkan dengan R3 dan juga XL7, yang mana R3 dan XL7 lumayan tercepat lah di kelasnya, walaupun memang masih ada yang bisa mengalahkan. Misalnya kalau si XL7 kalahnya sama BRV gitu ya, kalau misalnya si R3 kalahnya sama Stargazer di kelasnya. Tapi si Baleno ini, gak usah lihat review kami aja, review-review lain juga membahas bahwa Baleno dengan mesin terbaru ini sudah bisa lebih cepat dibandingkan dengan rival-rivalnya. Yes, memang mungkin masih ada yang curiga, kan gak cuma soal kecepatan kalau disentul, tapi kan juga soal handling dan sasis yang harus rigid gitu ya kan. Ada juga gimana dengan transmisinya. Oke, kita coba handlingnya dari mobil ini. Berbelok, ya. Yes. Mobil sekarang sudah sangat menyenangkan. Kan bisa lihat setir ya. Ketika dibelokkan, dibalikan gitu, ditoel gitu ya. Sekarang sudah otomatis kembali. Tidak seperti layaknya Baleno yang pertama kali keluar di tahun 2016 yang mana setirnya fake sekali, no feel. Power steeringnya tuh seperti di downgrade gitu ya. Ini sekarang sudah tidak ada lagi seperti itu. Sekarang handlingnya udah enak banget gitu ya. Udah sharp, feedback dari jalanan sudah terasa sangat nikmat. Menikung juga tadi seperti kami tadi menikung juga sangat enak. Tambah lagi juga dengan perpindahan transmisinya Suzuki ya, mulai dari yang varian R3 yang kami pernah tes, misalnya di Ignis, di Espresso, itu kami pernah tes semuanya. Transmisinya tuh bener-bener dia perpindahannya cepat. Dan perpindahannya juga gak ada slip nih gitu di transmisi manualnya. Perpindahan antar giginya juga enak gitu. Jadi responsif banget perpindahan giginya. Jadi kalau kalian pengen bersenang-senang dengan mobil ini, kami sangat menyarankan sekali si Baleno terbaru ini dengan transmisi manual. Kalian akan mendapatkan feel yang sangat luar biasa sih. Ini enak banget. Tapi memang ada sedikit kekurangan ketika menikung. Bukan dari setir ya, bukan dari handlingnya. Handlingnya sekarang sudah bagus. Juga sudah membaik banget, feedback dari jalanan sudah terasa, steering feel-nya juga sekarang sudah baik. Lagi power steeringnya juga sekarang kalau kita belokkan juga sudah kembali gitu ya setirnya. Tapi problemnya adalah mobil ini dia agak kempukan kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya, dibandingkan dengan Yaris, dibandingkan dengan City Hatchback. Menurut kami agak terlalu empuk, jadi at certain point dia agak sedikit nungging ketika di belokan tertentu gitu ya. Dia agak sedikit lebih nungging, tapi ya wajar karena memang mobil ini suspensi awalnya diciptakan untuk perjalanan dalam kota, mungkin untuk kenyamanan. Jadi ya sepertinya hanya itu aja, tapi itu masalah gampang, tinggal setup suspensi yang kalian bisa gatur sendiri. Tapi kalau memang kalian suka pakai ini dalam kota, udah nggak usah diatur lagi, ini masih enak banget. Kalian pakai dalam kota sehari-hari gitu ya, ini nyaman banget sih menurut kami. Kita coba muter balik seperti ini. Tuh, lihat setir ya, balik sendiri kan? Udah nggak ada lagi setir nggak balik, udah balik terus sekarang di sini. Jadi udah aman banget dan respon dari tenaganya ya, kita kick down. Udah 120 aja dengan gigi 3. Memang ini mobil sekarang sudah jauh lebih menyenangkan. Tambah lagi fitur-fitur di dalamnya juga sekarang sudah jauh lebih enak. Dan kalau kalian pun nggak mau pakai ini untuk balapan, untuk harian pun, ini mobil juga sudah sangat mendukung. Apalagi dengan joknya yang juga sudah sangat suportif. Joknya ini sekarang bolsternya itu besar di kanan dan kiri. Jadi kalau misalnya menikung, berkecepatan tinggi, berbelok, berzigzag gitu ya, kalian nggak usah takut. Karena memang ini mobil yang cukup capable banget gitu. Ini kita bisa belok kiri gitu ya. Ini kita disupport dengan kanan dan kirinya gitu. Jadi rasanya tidak seperti terpental-pental. Enak sih menurut kami. Untuk badan yang ideal, ya ideal agak gemuk dikit masih bisa di sini. Karena supportnya ini pas banget untuk postur badan kami. Untuk yang lebih besar sedikit pun masih masuk di sini. Karena tersupport dengan baik. Tambah lagi juga dengan armrest yang bisa adjustable ini, maju dan mundur, yang sekarang di pabrikan-pabrikan udah agak jarang ya. Ini masih bisa di-adjust, jadi kita bisa mendapatkan posisi duduk yang paling pas sekarang di mobil ini. Tambah lagi kan juga dia sudah teleskopik kan pengaturannya, tilt dan teleskopik, jadi makin pas lagi. Dan tambah lagi
Ada head up display, jadi kalau misalnya kita mau ganti gigi nggak pernah miss a gear. Bener-bener pas di redline di 6000 rpm, pak bisa ganti, set bisa ganti lagi. Jadi nggak pernah kita terlambat ganti gigi gitu ya. Ini pas banget sih bisa, karena memang sekarang sudah ada head up display, jadi kita nggak perlu terlalu agak nunduk lihatnya. Lihat atas aja udah kelihatan kita harus ganti gigi di berapa. Kesampingan rasa menyenangkan dari rasa berkendaranya. Kalau soal efisiensi, kami sudah tes secara full to full mobil ini. Mobil ini bisa dalam kotanya bisa di 14,6 km per liter. Dalam kota 14,6. Luar biasa banget. Rute luar kotanya lebih impresif lagi karena memang dia manual. Dia bisa mencapai 22,1 km per liter. Jadi ya kalau kalian suka yang performa tinggi, terus juga handlingnya ternyata sekarang juga sudah sangat membaik, efisiensi yang juga baik, Baleno ini bisa menjadi mobil yang bisa kalian pilih karena dia memiliki hampir semua aspek. Menyenangkannya dapat, efisiensinya juga dapat. Nice banget. Wah, kami nggak nyangka Baleno jadi semenyenangkan ini sih. Luar biasa. Kick down satu gigi. Wah, langsung kick down tenaganya. Kenceng banget, kenceng. Beneran kenceng. Oke, kami penasaran banget gimana dengan akselerasinya. Let's go, habis ini kita coba akselerasi dari Baleno ini. Oke, yang paling bikin penasaran adalah akselerasi dari mobil ini. Oke, kita matiin aja traction control. Traction control udah off. Matiin AC lah ya. Masing gigi 1. Oke. Menjaga stem rem, pakai handbrake kayaknya. Dan full spin nya. Wah. 0-100 mampu dituntaskan dalam waktu 9,8 detik. Wow, kenceng banget ini mobil. 9,8 detik. Wah, ini menurut kami jauh sih di atas rival-rival ya. Kami kaget, sampai saat ini belum ada tim balapan di ISOM atau di Sentul yang masih belum menggunakan Suzuki Baleno terbaru ini. Karena jujur aja, mobil ini sudah memenuhi standar performa yang harus dimiliki oleh mobil-mobil mengikuti series ISOM sih menurut kami. Karena sekarang juga handlingnya sudah membaik, seperti kami bilang tadi, dan juga performanya juga sekarang sudah jauh di atas rival-rival ya. Dan ini siap bersaing dan bahkan bisa memenangkan series ISOM sih kalau misalnya nanti akan ada tim yang mengikuti kompetisi tersebut. Wah, menarik banget nih mobil. Kalau pengen tahu apakah ini masih ada promo-promo menarik dari Suzuki, karena pastinya untuk membangun sebuah tim balap dengan mobil pasti butuh modal yang cukup besar kan. Jadi pengen hitung-hitungan apakah value for money untuk menjadikan Baleno ini sebagai salah satu andalan untuk bersaing di kompetisi ISOM. Coba deh kita tanya sama salah satu dealer Suzuki. Siapa tahu ada promo-promo menarik dan bisa ikutan ISOM pakai mobil ini. Kayaknya menarik banget nih mobil soalnya. Nah, Civities, ini dia Mas Martin, teman gua nih. Mas, ini di Suzuki mana sih, Mas? Ini tepatnya ini kan Suzuki-nya Jakarta Selatan, Mas. Jalan Ciledug Raya nomor 234. Oke, lewat. Kalau mungkin kalau mau search di Google Suzuki Cipulir kali ya. Suzuki Cipulir, betul iya, banget. itu langsung ke sini itu pasti. Betul, ya. betul. Masih enak nih masih di Jakarta Selatan. Jadi kalau orang yang tinggal di Jakarta ke sini nggak jauh lah ya. Enggak jauh banget. Jauh. Nah, ini kebetulan temen gue nih Mas Martin. Siap. Tadi Mas, gue baru ngetes nih Baleno ini nih, yang manual, yang baru, udah mesin baru. Wah, suspensinya oke banget. Performanya luar biasa banget, gila. Kenceng banget, 0-100 udah di angka 9 detik kan, walaupun 9,8 detik ya, tapi kenceng banget. Ini kalau dibanding rival-rivalnya kenceng banget sih. Udah cocok banget buat ikutan balapan di Sentul. Serius, tapi bener. Maksudnya kalau rival-rivalnya ya kayak City Hatchback sama kayak Yaris gitu ya, di adu sama ini mah 0-100 kalah sih performanya. Lebih keren dong Baleno. Lebih kenceng Baleno, karena kan Baleno baru ganti mesin soalnya. Siap. Oh, ini harga berapa sih sekarang Mas? Kan 2023 nih harga baru pasti dong?
Harga baru. Kalau untuk harga dia mulai dari 277.500.000. Itu Matic. Itu Yang Matic. manualnya? Untuk yang manual transmisi itu 265.500. 265.500. Iya. Oke, berarti pun termahal cuma 270-an juta ya? Iya, Jauh lebih terjangkau daripada rivalnya yang udah 300-an juta lebih. betul. Nah mas, ini kan mobil cocok banget nih buat orang yang mau ikutan balapan, ngemodif gitu ya. Karena sekarang performanya udah nggak main-main, performa dasarnya. Nah, kira-kira kalau buat orang yang pengen punya Baleno terus mau dimodif kan, ya budgetnya harus ada spare tambahan buat modif nih. Ada potongan harga nggak, diskon gitu? Potongan cash itu Baleno itu Matic manual itu 19 juta 19 juta? potongannya. Jadi mobil udah harganya udah terjangkau banget, 265 Terjangkau ya. banget. Kalian udah dapat mobil ini, jadi kalian tinggal hitung aja tuh kalau misalnya kalian mau membangun tim balap, pakai aja 246 juta untuk beli mobil, sisanya untuk modifikasi dan segala macam untuk comply dengan kebijakan Sentul, ISOM gitu ya. Udah siap banget. Harga paling terjangkau tapi paling kenceng. Juga kita masih ada promo yang bunga 0%. DP-nya itu di 150 juta aja. 150 juta doang udah 150 juta. Surannya itu 11 juta. selama 11 kali ya? 11 kali. Wah, itu bagus juga tuh. Jadi kalau misalnya kalian masih mau pakai dulu mobilnya selama setahun, kalian udah dapat asuransi kan? Iya, tanpa riba lagi ibaratnya. Walaupun menyicil, tapi kan tanpa bunga, jadi nggak riba. Tapi kalian dapat asuransi, jadi mobilnya just in case di jalan kenapa-napa, bisa dibenerin gitu kan, aman. Gitu. Kita juga punya yang gratis 3 kali cicilan. Itu DP bayarnya cukup di 52 juta. Oke. Angsurannya 4.900.000. Asuransinya cuma 4 jutaan doang. 4 jutaan. Udah gitu dipotong 3 kali lagi. Dipotong 3 kali angsurannya. Itu berarti kalian dapat potongan harga sekitar hampir 15 juta. Lagi karena kan 3 kali dipotong kan di akhir. Dia ada juga nih untuk Baleno. Berapa? Kita kasih angsurannya itu di 1,8 juta. 1,8 juta udah bisa nyicil Baleno. Bisa cicil Baleno. Tenor berapa, DP berapa? Tenornya itu 5 tahun, 60 bulan. DP-nya itu 186 juta. Ya nggak jauh sih. Nggak jauh. Maksudnya dari yang tadi mau DP bunga 0% juga nggak jauh kan? Cuma Nggak 10. jauh. Cuma selisih 10 jutaan. Wah, nice banget. Jadi ya kalian ada beberapa opsi ya untuk bisa membeli Baleno terbaru ini. Kalau misalnya kalian memang tertarik nih untuk ngotak-ngotak atik gitu ya, mobil hatchback yang memang nih basisnya enak banget untuk ngotak atik karena sekarang handlingnya udah bagus, performa mesinnya juga udah oke. Ini kayaknya kedepannya banyak nih yang ngotak atik Baleno nih karena modalnya nggak segede rival-rivalnya, tapi performa dasarnya udah lebih besar dibanding rival-rivalnya. Tapi Mas kalau misalkan emang suka dengan mesinnya Baleno gitu, tapi pengen yang 7 seater yang 7 penumpang, kita juga punya. Apa tuh? Mobilnya ada di samping, Suzuki XL7. Wah, mobil Suzuki paling laris. Betul. Wah, oke, ayo kita ke situ. Bestseller, siap, Ya, boleh. let's go. Nah, ini Mas, ini mobil penumpang Suzuki yang paling laris. Ini Wow. Suzuki XL7. Ya memang kalau fitur safety masih belum sebanyak rival-rivalnya lah ya, Oke. kayak yang safety sense apalah itu nggak ada. Tapi kalau misalnya kayak kelegaan kabin, terus juga bagasinya paling besar di kelasnya, belum ada lawan sih. Mas. Belum ada lawan Belum XL7. lawan. Terus juga dia termasuk yang kedua tercepat lah kalau soal akselerasi ini mobil. Siap. Ya, jadi emang. Tapi kalau buat keluarga udah semuanya cukup karena legroomnya paling gede, Legroom luas. bagasi juga paling gede. Siap. Bener betul, setuju. banget. Emang sekarang berapa Mas? NIK 2023 ada nggak? NIK Harganya berapa? 2023 untuk yang Alfa. Hah? Ini tipe Alfa itu 292.700. 292.700. Dia dari berapa sih? Yang Zeta berapa? Kalau yang Jetta itu yang tipe terendah itu yang manual itu 254.800. Jadi sekarang dari 254.800 sampai 292.700. 292.700. Jadi rata-rata kenaikannya cuma 2 jutaan doang ya? sekitaran 2 jutaan, hanya 2 jutaan. Dari yang tahun lalu ya? Betul. Oke NIK lah ya, naiknya nggak 2022. terlalu jauh, nggak kayak rival-rivalnya yang naiknya jauh malah fiturnya kurang ya? Betul. Malah fiturnya berapa? Ini udah oke banget sih, masih Oke belum banget. sampai 300 juta lagi. Nah tapi biasanya Suzuki nih, belum sampai 300 juta pun harganya masih suka dikasih promo nih. Ada promo nggak? Kita kasih promo. Wah. Untuk pembelian cash. Berapa? Masih ada juga cashbacknya itu bisa sampai di 17 juta. 17,5 juta Betul. buat XL7. XL7. Wah, jadi harganya yang nggak nyampe wah itu cuma sekitar 270-an doang ya? 270-an. Iya. Udah dapat. Udah dapet sebuah XL7 Alpha yang lengkap banget, ada smart mirror ini. Betul. Ada smart mirror. Wah,
mantep banget sih. Kredit kita ada bunga dari mulai 0%. Oh, kredit untuk Suzuki ada L7. Dimulai dari DP 130 jutaan. 130 jutaan. Iya. Wah, terus cicilannya? Cicilannya itu angsurannya 10 juta 600-an. Oh, masih 10 juta doang ya? Sampai lebih dari 10 juta ya? Betul. Selama 11 bulan? 11 bulan. Wah, kalian selama setahun pertama nggak usah mikirin lagi mobilnya harus diasuransiin ulang, kalian udah dapat asuransi, tapi tanpa harus kalian riba lah jatuhnya ya? Betul. Aman banget jadi. Aman banget. Apalagi mas, promo menarik lagi mas? Promo untuk yang lain kita kasih juga free 3 kali angsuran. Free 3 kali angsuran? 3 kali angsuran. DP bayaran itu cukup di 37 juta aja. 37 juta doang? Iya. Terus belum, masih kan ada potongannya terakhir, cicilannya berapa? Angsurannya itu 4.700.000-an. 4,7 dipotong 3 kali, jadi kalian nggak perlu sampai 60, cuma 57 kali doang. 57 kali. Ngemotong lagi ya, hampir 15 jutaan, 14 jutaan, motong lagi dari 37 jutanya itu. Berarti kalian cuma DP, cuma berapa belas juta mas? Jatuhnya itu berarti bisa dibilang cuma di 20 jutaan DP-nya potongannya. Angsuran ringan kita kasih juga. Berapa, Angsuran itu cuma 1,8 jutaan. Sama ya kayak balen Sama, tadi ya? kita kasih sama. Nah, tapi DP-nya berapa? DP bayarnya nggak pakai mahal, Berapa tuh? cuma di 160 jutaan. Malah lebih ringan daripada Baleno ya? Iya, lebih ringan daripada Baleno. Kalian udah siap banget nih karena ini kita syuting di bulan Maret. Mm-mm. Siap-siap nih, bulan April kan mau lebaran nih, mudik. Betul. Ini mobil Udah menurut kami yang paling dipersiapkan. cocok buat mudik. Siap. Nggak usah setuju mikirin banget. budget besar-besar, angsuran ringan, dapat mobil baru, pulang kampung, wah keren banget pakai mobil. Semua penumpang bisa muat 7 orang, bawa 7 orang. barang, Bener. koper-koper besar pun masih bisa karena Bener banget. ini mobil siap menampung orang sampai 7 penumpang. Jadi Yes. kayaknya ini bakal jadi penantang serius nih mas. Tapi mas, Hah? dengan mesin yang sama, Hah? kita masih punya juga, Hah? tapi yang udah dilengkapi Dan dengan bahkan mas kalau kemarin pernah aku hybrid, tes smart si R3 hybrid smart ini padahal dia kan hybrid. bisa Bisa. jadi 7 penumpang. Oh mesinnya sama-sama. Terus versi manualnya kan Betul. udah tahu detik. Apa tuh? R3 ya? Betul Sampai banget. ngesuk Wah, ngesuk sejuara, sekarang sejuara. listriknya dari Siap. hybrid. Oke, yuk kita bantu lanjut. buat Boleh. akselerasi banget. Nah, Jadi ini kalau mas, emang ini R3 orang hybrid. yang suka banget ini mas performa tapi suka bawa keluarga, ini mobil paling cocok. Tambah lagi irit lagi. Irit banget. Ini sekarang harga 2023 berapa sih? Nah, Itu mulai dari 272.500 ya. ...2023 All New R3 yang hybrid itu mulai dari 272.500 ya. Yang paling tinggi untuk yang SS Matic itu 294.500. 294.500. Wah, udah paling tinggi. Tetap terjangkau ya, masih belum sampai 300 juta Belum juga ya. sampai 300. Padahal dia kalau dibandingin sama rivalnya yang expander itu ya, Iya, lebih lengkap. Ini udah punya cruise control. Betul. Terus hybrid juga, lebih irit, lebih kenceng. Yes. Udahlah, lebih bagasinya lebih gede lagi. Lebih Kita pernah besar. tes kepraktisan bawa 7 penumpang lebih bagusan R3 dibanding expander. Siap, gitu. setuju banget. NIK 2023 masih kita kasih diskon. Wah, luar biasa. Berapa mas? Kita kasih sampai di 22,5 juta. 22 juta setengah, 22,5 juta. Berarti yang paling tinggi 294, paling Ini kita masih- cuma bayar 270-an lah ya. Yes, 270-an. Itu udah paling tinggi. Udah yang paling tinggi. Gimana udah yang paling dapet. rendah 272 berarti kita cuma bayar sekitar 250 juta doang. Betul banget. Udah dapat sebuah LMPV 7 penumpang paling lega, terus juga bisa dibilang paling irit lagi. Kita kasih juga untuk yang promo menarik bunga 0%. Kita Bunga kasih. 0% tetap ada ya. DP bayar hanya di 140 juta. 140 juta. 140 juta. Lebih terjangkau lagi ya. Terjangkau. Cicilannya? Angsurannya cuma di 9.900-an. Jadi nggak nyampe 10 juta. Enggak sampai 10 juta. Wah. Terus kita kasih juga untuk yang kita samain dong 3 kali angsuran gratis. Ada juga tetap ada. Ada ya? juga tetap Wah, ada. emang Suzuki ini emang apalagi Suzuki Cipulir ya sama Mas Martin nih. Siap Banyak banget promo. dibantu. Sampai deal. Berapa Mas? Dia DP bayarnya cuma di 31 juta. 31 juta. 31 juta. Belum lagi potongan cicilan asuransinya berapa? Angsurannya itu 5,5-an cuma. 5,5. 5,5. Wah, mantep banget 5,5 kalian udah bisa dapat mobil ini dan dipotong 3 kali berarti 5,5 kali 3. Berarti 16,5-an lah ya. Betul, masih dapat itu hemat. Wah, itu 16 berarti juta. motong 31 juta yang tadi. Angsuran ringan ada juga. Ada kita juga kasih. berapa?
Angsurannya cuma di 1,5 juta. Oh, lebih rendah daripada dua mobil tadi. Lebih rendah. Waduh, berapa mas DP-nya? DP bayarnya cuma di 178 juta. 178 juta doang. Betul, Bang. Wah. Ya nggak jauh lah sama XL7 sama si Baleno lah ya. Nggak jauh. Angsurannya? Angsurannya 1,5 tadi tuh ya? 1,5 juta. Malah lebih murah malah itu ya. Lebih murah. Pokoknya Civities hubungin aja Mas Martin. Siap. Nomornya ada di sini. Ditunggu. Itu bahkan promo-promo tadi masih negotiable ya. Masih negotiable. Jadi bisa dinegosiasi lagi. Masih bisa Bisa dinegosiasi. digoyang lagi nih Mas Martinnya nih. Jadi Siap. kalau kalian pengen tahu, hubungin aja Mas Martin, nomornya ada di sini. Siap, Instagramnya ditunggu. juga nanti di sini kalau mau tahu update-update terbaru. Pokoknya mobil-mobil Suzuki, kalau misalnya kalian tertarik sama Baleno gitu ya, mobil yang punya performa bagus sekarang, jadi cocok banget jadi mobil bahan, mau buat balapan, modifikasi yang lain, terserah. Karena bahannya murah, ibaratnya bahannya terjangkau gitu Terjangkau. ya. Mobil bahannya terjangkau, promonya menarik lagi. Tapi kalau misalnya ternyata kalian suka mesinnya Baleno, pengen dapet yang lebih family friendly, ada dua pilihan, ada XL7 yang lebih SUV, Betul. ada R3 yang lebih efisien lagi karena ada Betul. teknologi mild Hybrid. hybridnya gitu. Setuju. Oke Civities, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa Thank like you. video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian yang tertarik untuk meminang Suzuki lainnya, bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Dan promo-promo menarik dari Mas Martin tadi, bisa kita lemparkan nanti kalau misalnya ada yang masuk lewat kita ya. Bisa. Siap, ditunggu. Gampang. Promonya sama ya? Sama. Sama pokoknya. Oke Civities, jangan lupa kontak Mas Martin. Iya, thank you. Kami Reza Rever dan Mas Martin pamit undur diri. Dadah.